Hai hai hai, kembali lagi di channel saya Susanti Amalia edisi jalan-jalan. Nah, sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan share juga video ini ya. Oke teman-teman, kita lagi ada di ikon terkenal kota Pangandaran, yaitu Merlin ya. Dari Bundaran Merlin kita lanjut maju saja. Kita mau kemana nih? Letaknya itu ada di 11 km. Nah, kita mau ke Tanjung Cemara. Nah, selain menggunakan kendaraan pribadi, ada juga public transportation yang kita bisa jangkau, yaitu menggunakan bis. Nah, dari Pul Budiman yang ada di Pangandaran, kita bisa menggunakan Grab atau Gojek ya. Grab mobil atau Gojek. Nah, itu harganya sekitar 40.000 kalau naik mobil. Kalau naik Gojek sekitar 20.000 nih untuk menuju ke Tanjung Cemara ini. Oke, karena saya menggunakan mobil pribadi, kita lanjut aja ya ke tempatnya. Nah, itu ada belokan, tapi jangan belok ke sana. Nah ya, kita lanjut aja lurus sampai menemukan belokan lagi. Nah, tapi bukan yang tadi ya teman-teman. Nah, belokannya itu ada di depan sana. Nah, ini ya yang banyak balihonya gitu. Tapi jangan jadikan patokan nih, karena kalau udah selesai pemilunya pasti udah hilang balihonya. Oke, kita belok kiri ke arah lurus aja di sini. Lalu kita akan menemukan perempatan yang besar. Dari sini ambil jalan yang lurus ya, jangan berbelok gitu ya. Kita tetap ke jalan yang lurus nih, lurus aja. Nah, nanti di depan itu kita akan melewati jembatan Lagun. Jembatan ini baru ya teman-teman, baru diresmikan di kota Pangandaran ini. Nah, jembatan ini penghubung nih, karena kalau misalkan gak ada jembatan ini kita harus muter dulu ke daerah Batu Karas. Oke, karena kita akan ke Tanjung Cemara, kita ambil pilih yang belok ke kiri. Nah, di sini ya, kalau ke kanan kemana? Ke kanan ke Batu Karas. Oke, lurus aja. Nah, di sini mungkin jalannya belum selesai pengaspalannya, jadi sepotong itu jalannya belum diaspal. Oke, kita sampai di tujuan. Ini adalah objek wisata Tanjung Cemara ya, baru dibuka, jadi agak ngantri untuk masuknya. Nah, sebenarnya tidak ada tiket khusus untuk masuk ke sini. Jadi yang ada itu hanya uang kebersihan. Kita untuk mobil 10.000, untuk motor 5.000. Oke, nggak apa-apa lah ya untuk ikut menjaga membersihkan tempat ini. Oke, kita maju aja. Nah, di sini udah banyak nih keluarga-keluarga yang lagi bercengkrama, karena tempat ini memang enak untuk makan-makan bersama di tepi danau ya. Nah, ada juga nih musola sama toilet. Jadi jangan lupa untuk kita seorang muslim jangan lupa sholat ya. Sholatnya bisa dilakukan di musola, dan toiletnya juga bagus ya. Nah, itu tempatnya. Selain itu, di sini juga banyak view-view yang menarik ya. Di sini kita bisa memancing, lalu berenang juga ya. Selain itu kita juga bisa ada outbound ya. Nah, kalau di sini tuh batas renang anak, renangnya juga nggak ada ombaknya ya, hanya renang-renang biasa gitu, kecemplung. Selain itu di sini ada mainan nih, ada yang namanya Flying Fox, harganya cukup murah dan terjangkau, hanya 15.000 dan 10.000 untuk anak-anak ya. Nah, ini salah satu contohnya anak saya mencoba Flying Fox ya, dengan mengumpulkan segala keberaniannya, dia berani untuk terjun dari tali itu ya. Nah, Flying Fox ini cukup menantang buat anak-anak, tapi kalau untuk dewasa ini kurang tinggi kalau menurut saya ya. Nah, selanjutnya di sini ada outbound. Ini outbound harganya cukup terjangkau juga, hanya Rp5.000 ya per orangnya. Nah, ini khusus untuk anak-anak ya. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah ikut outbound ini. Oke, nah di sini outboundnya bebas sih, bisa sampai kapan aja ya, sebosannya gitu. Nah, tapi tenang nih, dibantu sama emang-emangnya kalau misalkan anak-anaknya belum berani. Nah, contohnya seperti ini ya, anak saya coba ini tali ya.
dibantu sama si emangnya biar nggak jatuh. Lalu ini ada ban-ban gini. Nah, outbound ini bisa untuk melatih konsentrasi, ketangkasan dan kekuatan tangan dan kaki. Jadi bagus nih buat ibu-ibu supaya anak-anaknya itu ikut outbound kayak gini nih, supaya dia juga bisa lebih berani. Nah, setelah capek-capek outbound, kita bisa bakar-bakar ikan nih. Cuman ikannya harus bawa sendiri atau hasil mancing tadi juga boleh lah ya. Nah, alat-alatnya bawa sendiri sih. Nah, di sini ya. Lalu ini ada tenda, jadi kita bisa masang tenda atau mungkin menginap di sini sambil bertenda bisa saja ya. Jadi di sini tuh tempat keluarga untuk botram kalau bahasa Sundanya ya. Botram itu makan bersama. Tapi kalau misalkan makanannya nggak ada, jangan khawatir, banyak kuliner di sini yang bisa kita jelajahi ya. Ada warung-warung di sini. Jadi kalau misalkan lapar-lapar jangan khawatir, karena di sini tuh banyak jajanan-jajanan yang kita bisa cicipi ya. Ada rujak juga buat kesegaran setelah cukup jauh nih lama-lama jalan-jalan. Jadi di sini tuh kan jaraknya lumayan luas, jadi kita bisa jalan-jalan. Ada es dawet juga. Nah, di sini tuh ada mobil mobil wisata, tapi kalau ini nggak bisa disewa sendirian, harus berbarengan gitu. Jadi nggak bisa nih satu orang pengen ikut gitu, nggak bisa, harus di bookingnya semobilnya gitu. Kalau tidak salah harganya 150.000. Oke, kita ke view alamnya. Nah, jadi tempat wisata ini tuh kan jadi perpaduan gitu antara laut dan juga sungai. Jadi kita bisa melihat view laut dan juga view sungai. Ada juga tadi danau kecil gitu ya. Jadi komplit sudah ya. Nah, ini di ujung kita bisa menemukan laut ya. Nah, itu di sana itu adalah cagar alam. Teman-teman bisa lihat. Jadi itu tuh nyambung ke Pantai Pangandaran. Juga di sebelah sana yang paling ujung itu adalah jembatan ya. Ada juga jembatan Rangga Jipang tuh di sana. Nah, di sini tuh ada juga nih ini ayunan gitu, jadi buat foto-foto. Oke, nah di sini saya mencoba menikmati alam di Tanjung Cemara ini ya, sambil foto-foto gitu, pose-pose. Teman-teman semuanya juga bisa nih untuk datang ke sini ya, karena ini juga baru dibuka. Kemungkinan kalau sekarang lebih banyak lagi tempat-tempat spot-spot yang lebih bagus gitu untuk kita bisa ambil gambar. Oke, terima kasih udah melihat jalan-jalan kali ini.